Harapan atau cita-cita kan ditanya cita-cita seperti apa ya mungkin nggak punya cita-cita ya. Cuma kan mimpi itu ada kan beda. Cita-cita sama mimpi itu beda. Nah mimpi itu kan suatu harapan yang mungkin nggak pernah terbayang, bisa terlampaui. Nah, mungkin itu dengan apa ya? Mungkin itu ya dengan tekad tinggi, kemauan, kejujuran. Nah itu kan bisa menopang tercapainya impian. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anggun Kusuma di segmen Ruang Cerita Kita. Nah, kali ini aku kedatangan sosok spesial banget nih. Beliau adalah bapakku sendiri. Nah, jadi di sini nanti kita bakal cerita tentang pengalaman kerja bapakku nih dari awal masuk kerja sampai yang sekarang. Nah, jadi sebelum kita lanjut, bolehlah ya agar kalian lebih kenal sama bapakku sendiri nih, kita kenalan aja langsung sama bapakku sendiri. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang sayangku. Oke, makasih siang juga Pak. Nah, nih Papa gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, fine, baik. Oke, alhamdulillah baik. Kan nih kita udah hampir beberapa minggu ya, udah nggak ketemu nih. Ya mungkin hampir 1 bulan lah kita nggak ketemu ya. Walah, agak lama juga ternyata. Iya. Agak lama juga. Akhirnya kita dipertemukan di sini. Syukur alhamdulillah. Nyangka nggak sih Pak? Yo nggak menyangka lah. Yo sini mungkin yo dalam istilah Jawanya itu jika wiloro gawe lah. Yo satu untuk kebutuhan pendidikan sekolah anak tercinta. Yang kedua ini yo untuk sambangan juga. Oke, jadi sebelum kita lanjut nih, Papa boleh lah ya perkenalan dulu sama pendengar kita agar pendengar tuh lebih kenal sama Bapakku sendiri nih. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang semua adik-adik dimanapun Anda berada ya. Perkenalkan, nama saya ini Joyo Supriyono, lahir di Demak 44 tahun yang silam ya. Iya. Ya mungkin itu lebih jelasnya. Desanya itu bisa Dombo sana. Dombo itu kecamatan Sayung ya, Kabupaten Demak. Ini rasanya aneh gak sih Pak? Tiba-tiba dipanggil anaknya untuk kesini ngobrol santai berdua, direkam kamera pula nih buat podcast nih. Kalau pertanyaan itu ya mungkin sangat sungguh aneh lah. Ya ini nggak dinyangka ya. Saya sendiri selaku orang tua, tiba-tiba kalau ada informasi mau di podcast anak sendiri dengan jeda waktu yang sangat sempit ya. Saya sendiri pun juga nggak ada persiapan. Aja di podcast itu apa, tentang apa. Ya kalau ini memang dari produk dari sekolah ya saya siap aja gitu. Tiba-tiba banget ya Pak? Iya, ini terlalu mepet waktunya. Oh ya Pak, nih sebelum kita ngobrol jauh nih, waktu masih muda nih, Papa tuh kadang lebih condong mikirin ke kerjaan, nongkrong, atau bermain sepak bola nih waktu dulu nih. Kalau itu sih saya papa sendiri ya, itu memang senang semua. Jadi nggak mengenai olahraga, pekerjaan, terus sosial, mungkin nongkrong itu kan memang ya namanya anak muda ya untuk yang zaman dulu itu ya memang sama-sama peringkatnya tuh prosentasenya itu sama. Jadi nggak memihak salah satu mungkin kegiatan itu enggak. Memang saya itu sangat fokus semua. Jadi saya bagi rata persentasenya seperti itu. Jadi nggak ke salah satu tapi rata semua ya? Ya, memang penelitian seperti itu. Dari segi pekerjaan, ya itu harus bertanggung jawab. Mungkin hobi olahraga, yaitu juga untuk fungsi kesehatan juga menghilangkan stres. Terus untuk keluarga itu juga penting semua. Lah kalau saya sendiri ditanya seperti itu, yaitu jawaban saya seperti itu. Mungkin protesannya itu sama. Jadi nggak sebelah-sebelah itu enggak. Oh ya Pak, nih aku kepo banget nih. Dulu waktu masih muda, Papa punya cita-cita nggak sih? Ya terus terang ya, memang itu pemuda saya papa sendiri ya, nggak seperti anak-anak sekarang. Mungkin punya ambisi, punya harapan cita itu enggak. Menurut rekod perjalanan papa ini memang keturunan dari orang nggak mampu ya. Bisa sekolah aja itu sudah syukur alhamdulillah. Memang di masa papa dulu itu sekolah aja sempet ditanya terakhir itu dari Pak Guru ya, ditanya, Joyo kamu setelah ini mau melanjutkan kemana? Saya memang pasrah, saya nggak melanjutkan Pak.
Loh kenapa? Ya karena ini saya anak orang nggak mampu Pak, jadi kuat untuk membiayai untuk sekolah. Itu terus terang jujur ya. Nah dengan rekomen itu akhirnya saya tuh diberikan bonus istilahnya itu keringanan untuk melanjutkan sekolah. Nah itu jadi istilahnya itu dapat persen, mungkin kerutingan. Yang SPP yang dulu itu mungkin 1.500 ya, itu Dulu 1.500 Pak. iya Tahun berapa itu? Tahun berapa? Berapa 1.500? dapat membayar SPP itu 7.000 apa 750. Jadi kan ada keringanan. Jadi eh, orang tua papa ini sanggup lah istilahnya untuk menyekolahkan. Ya mungkin itulah perjalanan seperti itu. Itu tahun berapa Pak? Yo itu sementara itu tahun 1993 itu aku lulus SD ya. Nah itu pada itu, jadi menginjak ke SLTP pun, lah makanya kan Mikir-mikir. ya mikir-mikir itu pada zaman saat itu ya. Nanti guru jenjang lagi ke sekolah menengah atas. Lah makanya untuk pertama itu saya keluar dari SD sebenarnya tahun seperti itu. Kalau memang itu putus sekolah ya mungkin aku nggak sekolah lagi untuk meningkatkan jenjang berikutnya. Ya mungkin itu sekilas potongan cerita zaman dulu. Alasan kenapa ini bisa lanjut sampai SLTP itu gimana nih ceritanya? Ya mungkin ya kalau dulu itu yakinan mungkin teman-teman pada sekolah ya. Saya sendiri sekolah SMP itu juga ada harapan cita-cita menjadi apa tuh nggak ada pikiran. Lah jadi mengikut teman-teman pada sekolah aku tuh hanya ikut sekolah, berangkat pulang. Lah dengan kesimpulan ini beberapa tahun setelah lulus ya, itu ambil kesimpulan, aku itu istilah Jawanya itu gelo, rugi. Kenapa dulu kok nggak saya manfaatkan pada saat sekolah itu? Jadi kita buktikan pada saat sekolah itu kita manfaatkan. Jadi saya ini kecewanya kan sudah lulus ya, sudah lulus itu sudah bisa berpikir, loh kenapa sih aku pada saat dulu kok nggak saya manfaatkan pada saat sekolah ya? Saya pengen maju, pengen berkembang, pengen tahu dan ini dan itu. Dulu kan ya berangkat pulang seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya harapan atau cita-cita. Kan ditanya cita-cita seperti apa ya? Mungkin nggak punya cita-cita ya. Cuma kan mimpi itu ada, kan beda. Cita-cita sama mimpi itu beda. Nah, mimpi itu kan suatu harapan yang mungkin nggak pernah bisa terlampaui. Nah, mungkin itu dengan apa ya? Mungkin itu ya dengan tekad tinggi, kemauan, kejujuran. Nah, itu kan bisa menopang tercapainya impian. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, setelah SMP nih, kegiatan Papa itu apa Pak? Setelah SMP? Ya, setelah mungkin kegiatan pada SMP itu ya hanya membantu orang tua yang namanya petani ya di sawah, bantu cocok tanam. Kalau dulu itu namanya punya ternakan kambing ya mungkin ikut bantu cari rumput dan lain-lain. Ya mungkin perjuangan papa itu enggak sebagus orang bayangkan ya. Mungkin perjuangan papa itu dulu itu mungkin sangat minus sekali. Nah, maka untuk itu kan ini biar menjadi inspirasi dari adik-adik semua. Memang itu perjuangan itu mungkin nggak semudah yang apa pikirkan ya. Kalau memang kebarisal kita sekarang kan butuh perjuangan dari zaman dulu. Perintislah seperti itu. Ya, sampai tingkat masuk kerja dan lain-lain itu kan ya mungkin ada trik, ada jurusnya sendiri-sendiri. Tadi kan kata Papa kan bantu Mbah ya? Ya. Bantu Mbah. Itu bantu apa? Ya itu kan cocok tanam di sawah. Ya mungkin tanam panen itu kan juga bantu walaupun nggak sering di sawah. Tapi kan kita ingin ya fokus mungkin sekolah ya. Karena namanya di desa itu kan ada sekolah sekolah mungkin sekolah kayak diniyah itu kan juga ada ya. Madrasah, terus sekolah di SLTP itu kan memakan waktu ya, mungkin pagi di SLTP, lah mungkin di siangnya setelah itu sekolah diniyah itu kan terus. Jadi itu ya mungkin untuk menanamkan namanya orang tua itu kan titip tanamkanlah ilmu sedalam mungkin. Dan mungkin dengan itu
dari mbah atau orang tua saya dulu itu kan mungkin seperti itu ya, untuk bekal lah nanti. Walau itu kan intinya orang tua itu nggak meninggalkan mewarisi harta atau apa itu, yang dia tuh bilang itu saya hanya mewarisi ilmu. Lah untuk ilmu itu kamu bisa berkembang, bisa maju, bisa mencapai harapan impian itu dengan ilmu. Lah makanya itu dengan ilmu itu kan kita bisa memanfaatkan ya, mungkin di era modernisasi seperti ini, era digital lah, mungkin sangat bagus mengenai ilmu itu. Mengapa ilmu itu harus diutamakan? Ya mungkin porsinya tuh macam-macam ya. Jadi nggak, ilmu itu ya nggak didapat di sekolah, mungkin di lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, dan itu ada. Makanya itu kita akan manfaatkan ilmu itu dimanapun berada ya. Jadi kita itu jangan lena. Mungkin mumpung kita kasih kesempatan waktu atau mungkin apa namanya kesempatan lain-lain itu, lah yang namanya ilmu itu harus kita gali, harus kita simpan buat bekal kita. Oh ya nih Pak, kalau kita flashback ke belakang ya, awal mula Papa mendapat pekerjaan itu apa Pak? Kalau enggak ya, pekerjaan pertama Bapak apa? Gimana nih ceritanya? Kok bisa mendapat pekerjaan gitu? Ya oke, siap-siap ya. Ini mengenai pekerjaan itu kan harapan ya. Karena kita ini hidup di dunia itu kan harus serba paketan ya. Nah, makanya untuk bekerja itu kan kita untuk bekal untuk maju di alam sosial ini. Kita apa-apa itu butuh dana. Dana itu kan dari mana? Nah, kalau kita tidak jual jasa tenaga atau jasa apa itu kan nggak punya uang ya. Itu untuk fondasi modal kita untuk bekal hidup ya. Nah, ini kalau mengenai pekerjaan, memang Papa ini orangnya itu bersifat petarung ya, pekerja keras. Nggak pilih-pilih berarti itu apa. Mungkin dari awal saya ceritakan ini mengenai pekerjaan ya. Ini mungkin dari 2 atau 3 pengalaman saya pekerjaan. Kalau mengenai saya kenapa bilang begitu, karena terlalu banyak pekerjaan saya sampai 0 itu sampai sekarang ini ya. Ya, ini memang saya itu pertama bekerja itu memang sangat kompleks ya. Soalnya ini impian anak muda, dia tuh pengennya itu pasti bekerja di perusahaan yang bonafit, bisa mendapatkan income atau masukan yang permanen. Lah, mungkin itu kan harapan semua anak pemuda ya. Lah, ini makanya saya untuk menunggu momen-momen itu, saya tetap mencari-cari lowongan dan lain-lain, nunggu dipanggil. Saya itu kan suka kerja kasaran, buruh kasar nggak apa-apa. Saya itu memang nggak pilih-pilih. Pertama itu memang jadi buruh pekerja kasar ya, mungkin pernah juga kerja di bangunan itu juga mungkin berapa bulan itu pernah saya alami, yaitu pengalaman ilmu. Makanya kan saya ilmu itu bisa didapat dari mana aja, walaupun nggak dapat di sekolah, di momen lain itu pasti ada pengalaman ya, ilmu lah. Itu sambil menunggu momen-momen kita untuk bisa kerja di perusahaan bonafit. Terus pernah juga Papa itu juga untuk kerja di potong rumput ya. Potong rumput itu di Semarang sana, istilah di PRPP itu kan wilayah perumahan pemukiman besar ya. Di sana istilahnya punya PT. Jadi untuk bekerja di situ pun juga sulit ya, soalnya ini masuk PT itu ya hanya potong-potong rumput, wilayah itu berapa kilo itu. Kalau memang dijabarkan ya, saya Papa itu hanya mampu kuat itu hanya 1,5 bulan. Nah, itu pengalaman sangat itu ya. Baru tahu aku Pak. Ya ini memang nggak cerita ya sama anak-anak saya seperti apa dulu saya untuk memulai pekerjaan. Habis itu kerja di perusahaan furniture mungkin hanya berapa bulan. Itu kan juga kita mencari ilmu. Saya itu pertama itu dikerja operator ya, untuk operator pemotong kayu. Saya itu juga nggak pernah tahu juga, pertama ya di situ. Dengan itu saya untuk mendalami, mungkin ya itu cari ilmu pengetahuan. Jadi nggak menilai itu harganya berapa. Pada tahun 2000
Saya itu digaji di perusahaan itu berapa ya? 4.500 itu per hari. Per hari 4.500. Oh, yang pertama itu 4.200 Wah, zaman di tahun 2000, tahun Pak. 2000. Enggak Ya. kebayang banget. Agak banyak ya. Kami ini mungkin anak muda, jadi kayak saya ini ya punya impian, punya harapan, tapi saya katanya memotong istilahnya mencari penghasilan yang lebih tinggi ya. Karena saya masih muda. Ilmu itu penting ya. Ini kan mungkin jadi batu loncatan. Ya ini juga buat inspirasi bagi adik-adik semua ya. Kita bekerja itu mungkin dari nol diawali ya. Nggak usah istilahnya itu terlalu menekan harus cari yang gaji besar, itu nggak usah dulu. Ya mungkin kita ini apa ya, diawali dengan ilmu dan iman ya. Itu kan namanya apa? Rezeki, takdir, mati kan sudah ditakdirkan ya. Mana kan kita berusaha ikhtiar ya. Dengan itu, dengan komitmen kenceng ya kita jalani aja. Kalau dalam bahasa kamusnya ini ya, bahasa Jawanya ya, uang itu akeh entek sithik kurang. Itu pasti. Tinggal orang yang menjalankan. Dia itu mensyukuri apa enggak? Kalau dia itu syukur, walaupun gaji seperti itu, dia itu mencukupi keluarga. Yo nggak tahu jalannya ya pasti cukup. Istilahnya seperti itu. Kalau kita gajian gede, ya pasti kita harapan kebutuhan juga Banyak, gede, banyak. Lah makanya kan tinggal orang yang bersangkutan itu bisa menjalankan apa enggak, bisa apa mengakomodir dengan dana pemasangan seperti itu apa enggak. Nah itu kan sekedar hanya dulu dari batu loncatan ya. Itu sekedar batu loncatan. Pada tahun 2021 itu saya itu dipanggil di perusahaan PMA. Itu lamaran saya diterima. Saya dipanggil. PMA itu pekerja milik asing. Jadi ki perusahaan besar di Semarang. Nah, di situ saya masuk 2001 dengan syukur alhamdulillah saya manfaatkan. Ya mungkin perjalanan sangat panjang sekali ya untuk mencapai seperti itu aja sudah begitu rumit ya. Nah, itu di 2021 itu ya 2001 ya, 2001 itu saya masuk. Mungkin diakhiri sampai tahun 2022. Itu hampir berapa tahun itu? 21 tahun. Nah, itu saya di perusahaan itu untuk mengenai problem, tetap ada problem masalah. Kita sebagai pemula, pekerja utama itu jangan ambisius. Istilahnya kita harus namanya apa ya? Mengenali lingkungan dulu. Kita bisa adaptasi. Karena lingkungan perusahaan besar itu kan karyawan tuh nggak hanya 10-20 ya, itu ratusan hingga ribuan. Kita di bidang departemen masing-masing itu pun ada puluhan orang. Lihat perusahaan saya itu dulu satu perusahaan itu ada kurang lebih 700 karyawan. Banyak banget loh, Bang. Ya memang banyak. Itu saat kita belum banyak ya. Kalau yang banyak itu ada ribuan. Iya. Lah ini di saat itu saya momen itu saya juga memanfaatkan. Saya pun pertama itu digaji sekitar berapa ya? Per bulan itu nggak ada 200.000. Itu per bulan. Masih kurang. Itu ya saya tadi kan sudah sampaikan, kita ini yang namanya memang itu kan UMR ya. PMA itu harus UMR. Memang dulu itu seperti itu UMR. Jadi ya kita harus jalan nih mungkin dengan sekarang dilihat nilai sedikit ya. Karena ya dulu itu ya namanya ekonomi ya masih minim ya. Harga beras ya juga ngikuti. Dulu itu hanya apa 50 rupiah satu kilo lah. Sekarang berapa? Hampir 15.000. Nah itu kan perbandingan seperti itu. Kalau di Lukir itu ya istilahnya itu sama. Nah, perkembangan ekonomi sekarang ini sampai sekarang ya mungkin dari bulanan seperti itu sampai jutaan itu ya butuh perjalanan. Nah makanya nggak segampang orang pikir ya. Nah ini kan perjalanan yang sangat panjang sekali. Nah mungkin di situ saya tadi pernah ngomong ilmu manfaatkan di posisi kemana ilmu nggak dimanfaatkan didapatkan dari sekolah, bisa didapatkan dalam lingkungan kerja. Ya gitu ilmu apa sosial kerja mungkin di bidang masing-masing, mungkin kan di furniture itu kalau diproduksi kan macam-macam mesin ya. Nah di situ saya juga memanfaatkan
saya mencoba untuk namanya bisa mengasah, saya bisa mendalami per mesin itu apa. Soalnya mumpung ada kesempatan di sini aku kerja digaji, bisa mesin yang lain-lain itu juga istilahnya keistimewaan ya. Jadi nggak usah istilahnya kita ini ketergantungan, aku di bidang ini aja. Wah itu ya mungkin orang mungkin terlalu pendek pikirannya. Tapi aku nggak. Mumpung aku di sini, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini. Saya ingin menguasai semua segala mesin, segala departemen. Saya tahu semua di perusahaan ini. Nah, mungkin dengan perjalanan itu sampai 21 tahun itu dari saya tingkat operator ya. Dari sejak operator sampai meningkat merangkak sampai ke departemen engineering. Itu kan luar biasa. Nah, itu enggak istilahnya enggak segampang, enggak semudah itu. Lah mana perjalanannya sangat rumit. Mungkin ini ya persaingan tiap tim pasti ada. Orang iri, dengki. Tapi saya iri terserah monggo. Yang penting saya kan enggak iri dengan ekonomi mereka, dengan gajian mereka. Dia itu iri dengan kemampuan saya. Loh, Joyo kok iso kabeh yo. Lah kok bisa semua yo. Kok suruh ini bisa. Lah itu memang saya kan istilahnya mendalami ilmu yang saya dapatkan mumpung kayak kesempatan. Saya bekerja digaji, dikasih kerjaan itu mau jadi pengetahuan, iya kesempatan. Makanya kan ini saya momen ini saya manfaatkan ya. Nah dari itu kan mungkin saya pun juga tidak istilahnya menanyakan atau mengharapkan gaji-gaji yang lebih tinggi itu ya enggak. Ya mungkin dari atasan tahu tiap tahun ada kenaikan insentif, ada bonus dan lain-lain. Ya saya itu kan enggak minta istilahnya dari beliau sendiri tahulah. Walaupun terlalu minim ya aku juga enggak menanyakan, enggak apa-apa. Yang penting untuk menafkahi keluarga dan lain itu ya cukup. Nah itu kan sebuah anugerah tersendiri ya. Nah itu mungkin itu dulu mengenai yang perusahaan. Oh ya Pak, ini waktu pertama kali mendapat pekerjaan nih, Iya. rasanya tuh gimana? Deg-degan atau malah semangat banget nih? Ya pertama deg-degan. Aku diterima di perusahaan PMA ini. Ya tetap deg-degan. Sama sok bener apa enggak? Ya memang bener ya. Ya saya coba memang luar biasa. Ya mungkin dengan semangat dan doa itu ya istilahnya jangan diabaikan. Lah mungkin itulah. Jadi saya istilahnya memanfaatkan, saya saya dalami dan saya istilahnya nggak mengabaikan. Aku digaji perusahaan dengan uang beneran. Aku juga mau mengorbankan jasaku, tenagaku untuk perusahaan. Jadi kan imbalan itu sama. Perusahaan minta tenaga saya minta uang dari perusahaan. Lah imbalan itu kan istilahnya free tuh, sama-sama enggak. Istilahnya enggak yang ada yang DNA tuh enggak, istilahnya itu sama gitu. Kalau boleh jujur nih Pak, pernah nggak sih apa namanya ada hal yang menurut Papa sulit waktu mendapat pekerjaan pertama kali? Ya tetap itu ada. Mau dikasih nikmat Tuhan itu berarti ada tantangannya ya. Yaitu mungkin nggak semua. Mungkin persentase orang itu kan mungkin 80% itu rata-rata itu seperti itu. Kalau mau diberikan kenikmatan biasanya itu dia itu berikan kesulitan dulu. Mampukah dia melewati kesulitan itu? Lama tadi saya ceritakan apa sih kesulitan saya mencapai kayak situ. Lah itu banyak tantangan dan lain-lain sampai saya lewati dengan tegar. Lah mungkin Tuhan memberikan jalan. Oh ini udah waktunya kamu untuk istilahnya mapan bisa jalankan yang lebih bagus lagi. Ada gak sih Pak hal yang bikin Papa hampir nyerah waktu itu Pak kerja? Yo itu sebagai manusiawi ya pasti ada menyerah karena itu ya capek ya satu kita ini mikir rumah tangga, mikir perusahaan, tantangan dan lain-lain itu kan tetap kadang orang ada batas sering tersendiri ya, kemampuan mungkin terlalu pusing, terlalu berat di rumah juga banyak. Mungkin Papa itu waktu kerja sampai 6 atau 5 tahun itu kan masih bujang ya. Lah masih bujang itu kan juga Papa sendiri punya tanggungan, istilahnya adik Papa atau om kamu.
dia itu ya masih sekolah. Itu yang nanggung ya saya selalu pekerja ya, soalnya bapak saya sendiri kan atau Mbak kamu itu Kakung. kan nggak bekerja apa istilah kerja kerja kasaran, Iya. kerja istilahnya tukang kayu itu di proyek-proyek ya. Nah, saya seperti apa buat nafkah sehari-hari dan lain ya nggak apa-apa itu selalu jadi tulang punggung mewakili ya. Ya ini membantu om biar sekolah seperti apa, jangan sampai putus sekolah. Nah itu kan juga tanggungan ya. Nah sampai om kamu bisa lulus, terus papa ini masuk ke jenjang istilahnya sudah dewasa, sudah mapan mikir aku juga pengen rumah tangga. Nah itu kan memang papa itu ya bekal dari luar sendiri, nggak minta bantuan dari orang tua. Karena dengan jeli dan istilahnya apa komitmen itu sampai saya rumah tangga itu ya mungkin dari dana pribadi. Jadi nggak kita ini minta bantuan dari orang tua dan lain-lain itu enggak. Memang free dari pribadi. Orang tua itu hanya minta doa dan restu aja. Itu untuk pribadi masalah selain pekerjaan ya. Nah makanya tantangan itu kan ada kadang nggak menyerah. Nah kadang sulit dan lain-lain itu pasti ada. Ya kita kan untuk mengendalikan itu ya mungkin kita butuh ketenangan. Makanya jiwa yang tepat itu kan dibangun dengan rohani yang sehat juga. Antaranya rohani jasmani itu harus nilainya itu harus sama. Jadi kita itu mementingkan jasmani, kita abaikan rohani itu ya jangan. Kalau bisa ya kita tuh harus imbang karena kita tujuan di dunia ini untuk apa sih? Kan kita sudah punya komitmen. Nah itu kalau disimpulkan kita tujuan di dunia ini hanya untuk mencapai hidup bahagia. Bahagia itu faktornya banyak ya. Bahagia beda kalau orang jadi pilih orang kaya itu beda. Nah mana bahagia itu ya bisa kumpul dengan keluarga itu udah bahagia, kita cukup untuk membeli apa itu udah bahagia, udah membahagiakan anak istri itu udah bahagia. Ya dengan keberhasilan seorang laki-laki kepala keluarga ini memang tidak lepas tuh dari support atau doa dari seorang terdekat, istilahnya istri. Nah, dengan itu pun kan membuat istilahnya doa atau mungkin supportnya seorang kepala rumah tangga itu menjadi bijak, menjadi semangat untuk menafkahi anak-anaknya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Wah, ini pernah pindah kerja kemana aja nih setelah itu? Oke. Yang terakhir tadi. Untuk itu memang untuk yang terakhir ini ya, setelah bekerja di PMA itu, perusahaan milik asing, saya itu 21 tahun ya. Sampai tahun 2002 itu saya mengajukan resign. Kenapa saya resign? Itu memang pabrik masih sehat. Nah, karena saya itu kan orang dalam di engineering mungkin tahu manajemen dan lain-lain. Ini kayak kok bahaya. Saya pantau perusahaan ini kayak nggak mampu lama. Habis tahu itu saya papa ini siap-siap kuda-kuda. Kalau saya nunggu sampai perusahaan bangkrut atau pilot, nanti gimana dengan perekonomian saya? Saya juga menafkahi keluarga. Lah, di samping itu saya menyebar CV saya. Orang kerja, cari pekerjaan. Lah, syukur alhamdulillah itu tiba-tiba diterima di perusahaan. Itu malah impian semua orang yang di perusahaan itu bekerja di mana ya? Di Bayer. Papa ini ikut Bayer. Jadi ini Bayer kan pembeli asing yang di dalam negeri Indonesia. Jadi papa ini dipercaya sebagai QC inspektor untuk masak barang sebelum untuk diekspor. Jadi itu tanggung jawab apa? Kadang itu ya sebulan bisa kontainer bisa 4 atau 5, bisa 6, itu tanggung jawab apa? Nah, mungkin gimana bisa masuk di perusahaan atau ikut Bayer ini? Ya memang ini mungkin titik Tuhan mungkin memberikan peluang atau harapan setelah kamu itu bekerja keras di perusahaan PMA 21 tahun tadi, dengan kamu tekad, gigih, dengan ilmu apa mungkin pengalaman apapun di perusahaan itu kamu menguasai. Nah itu manfaatnya seperti ini. Jadi saya bawa ke perusahaan yang baru ini memang sangat luar biasa, sangat cocok. Ya mungkin cocok dengan segalanya. Ya mungkin dengan sistem kerja,
tenaga kerja atau mungkin dengan dananya. Nah, itu kan mungkin di titik inilah Papa merasa ya mungkin kalau orang ditanya puas tuh nggak ada puasnya ya. Ya sini di titik-titik terindah lah menurut Papa. Alhamdulillah. Ya syukur alhamdulillah. Oh ya Pak, ini dari semua pekerjaan Papa tadi ya, Iya. momen yang paling Papa inget-inget banget itu apa Pak? Kalau momen yang saya ingat-ingat itu apa ya? Ya momen kan banyak ya, tapi ada yang paling berkesan. Ya berkesan itu saya apa dapat jadi mandat itu sekretaris Serikat Pekerja. Saya di perusahaan lama itu kan dapat ada apa serikat pekerja. Saya itu kan ikut gabung. Saya itu dipercaya sebagai sekretaris. Itu pengalaman terindah. Jadi saya ini pandai bicara, pandai ngomong, pandai dan lain-lain. Ini saya di situ saya manfaatkan. Nah, selain bekerja saya juga mengambil ilmu seperti itu juga. Kontak komunikasi, kita mungkin ada dengan perusahaan ada masalah, mungkin mewakili, kita bisa audiensi dan lain-lain. Lah saya tadi mungkin ilmu itulah dimanfaatkan ya. Ya mungkin itulah kesan saya sampai ini. Mungkin ya teman-teman yang lain, alumni yang lain tuh bilang ya memang ini juga sudah berapa periode tancap terus jadi sekretaris ya. Itu walaupun dibenci oleh perusahaan. Lah makanya karena perusahaan kan paling nggak mau ada serikat pekerja. Jadi dalam lingkungan pekerjaannya itu. Dari perjalanan bekerja Papa nih, pelajaran paling berharga itu apa Pak? Ya pelajaran berharga adalah satu untuk tanggung jawab ya, itu paling memang berharga. Memang saya dididik dari awal dari orang tua itu memang harus jujur, tanggung jawab itu. Nah dengan itu bekal itu kalau kita laksanakan, kita terapkan ya mungkin efeknya ya juga kan positif pada diri kita sendiri. Memang kejujuran itu paling berat ya, walaupun di skala apapun. Kadang sekarang di perusahaan-perusahaan untuk apa kita ini dikasih mandat untuk belajar dan lain-lain, banyak anggaran yang diselewengkan itu sangat mudah. Tapi kalau dengan komitmen kejujuran, ya mungkin itu mungkin dari pimpinan kok percaya, ya karena itu kejujuran ya, tanggung jawab. Nah, dengan itu ditambah dengan apa namanya harapan yang positif, itu akan lebih kuat lagi. Ya, Pak, terakhir nih Pak, Ya. motivasi atau pesan buat anak-anak muda zaman sekarang nih apa nih? Yo pesan pesan saya kepada adik-adik semua ya untuk itulah pemula atau baru menginjak mau kerja ya mau produktif ya itu yang saya sampaikan tadi mengenai tanggung jawab, jujur itu utamakan ya, disiplin, jujur, tanggung jawab itu satu paket. Kalau kamu ingin menjadi next depan itu orang yang berguna, ya mungkin nggak berguna buat orang lain, buat keluarga, buat kita semua itu ya. Nah karena filosofi itu juga ada menyampaikan ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Semangat berusaha adalah harapan kita semua, dan itu tetap menjadi garis kita selaku generasi muda ya. Ya saya sarankan mungkin bagusnya pemuda itu jangan sampai ada kekosongan waktu ya. Kita manfaatkan waktu seluang mungkin. Jangan sampai kita itu seorang pemuda nggak ada kegiatan. Itu kan memunculkan suatu kegiatan yang negatif pastinya. Apalagi sekarang ini dengan era digital ya. Dengan HP di rumah kita bisa main dan lain-lain, atau mungkin dengan hal yang negatif. Nah, untuk itu saya sarankan bagi adik-adik semua, usia muda, musa remaja menginjak dewasa, itu orang-orang istilahnya mau bekerja, itulah momen-momen yang tepat. Saya sarankan seperti itu. Jadi aktivitas sekolah, mencari ilmu di siang hari nggak apa-apa, bagus. Untuk malam hari, walaupun sudah free pulang ke rumah, kasih kegiatan.
itu di kampung sekitar, walaupun nggak kita di pondok pesantren ya, di rumah kita bisa masuk ke ormas-ormas atau mungkin ke Karang Taruna atau istilahnya di remaja-remaja, masjid dan lain-lain, itulah di sisi yang positif. Itu manfaatnya ya juga bekal kita nanti kan kita remaja pasti kan melewati fase ya, menjadi pemuda, nanti orang tua. Nah, di fase itulah nanti perjalanan akan kita rasakan. Oh, kita bekali dari remaja dulu, bekali dengan positif ini, kita bisa naik tambah umur jadi pemuda, wis pemuda jadi orang tua. Baik. Mungkin dari segi itu kan ini bukan istilahnya karangan ya. Ini yang sudah Papa alami. Jadi di lingkungan sampai bekerja, di lingkungan sosial, Karang Taruna, terus di lingkungan keluarga, sosial di lingkungan itu ada RT, RW. Nah, itu manfaatkan. Jadi kan biar pemuda ini jadi manusia yang berguna, ya berguna bagi lingkungan lah. Lingkungan sekitar, terutama kan keluarga, orang tua. Karena anak lah, cita-citanya adalah menjadi anak yang soleh ya. Itu kan yang istilah Jawa itu apa? Mendem jeru mikul dhuwur. Itu bukannya kalau mati di duduk di gali itu enggak. Istilahnya itu mendem jeru mikul dhuwur itu adalah seperti ini. Bisa mengendalikan, meredam, menutupi aib orang tua. Itu mendem jeru. Nah itu istilahnya kalau kamu jadi pemuda yang ceroboh, yang liar, itu ada masalah, ada kasus, itu yang kena seperti orang tua. Wah, anaknya si A kok gini. Lah itu kan berarti buka aib orang tua. Lah itu berarti mendem jeru. Istilah biar saya ini menutupi aib orang tua seperti apa, lah seperti itu. Jadi kegiatan positif. Mikul dhuwur dah mengangkat derajat orang tua. Mungkin kamu kegiatan positif, kamu jadi apa? Contoh masuk MTQ juara, itu kan yang dapat siapa? Ya satu orang tua bangga, kedua sekolah juga bangga. Lah lingkungan mungkin kamu dari tingkat istilahnya dari desa sampai kabupaten, kota hingga provinsi, syukur-syukur tempat dunia, itu kan juga nggak membanggakan orang tua. Itu membanggakan desa juga, mengangkat kabupaten juga, provinsi sampai Indonesia juga, apa negara juga bangga. Lah makanya itu kan itulah yo harapan saya kepada pemuda semua, mungkin itu harus kuncinya itu harus apa, semangat sportivitas lah. Kita istilahnya kegiatan yang positif tetap kita jalankan. Pokoknya istilahnya ya kita ini kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Pemuda tetap nggak ada waktu ruang kosong, kasih istilahnya tetap kegiatan terus. Jadi jangan sampai kita ini berpikiran negatif, berkumpul istilahnya dengan orang-orang yang kurang bertanggung jawab, nah seperti itu. Ya Pak, terima kasih banyak nih Pak ya, udah jadi narasumber kita hari ini. Pokoknya terima kasih buat Papa udah meluangkan waktunya untuk datang ke sini nih Pak nih. Oke, sama-sama. Ya, pokoknya terima kasih banyak buat hari ini. Nah, buat teman-teman semoga dari cerita Papa aku tadi ini bisa menjadikan inspirasi kepada teman-teman semua, dan semoga juga teman-teman ini tambah semangat nih buat kedepannya. Nah, tetap saksikan terus episode-episode kita selanjutnya, tetap di Ruang Cerita Kita. Bersama saya Anggun Kusuma, sampai jumpa di episode selanjutnya.